Saatnya update news hari ini 7 Maret 2024 bareng aku Sheila, tentunya di News Flash. Jelang sidang sengketa pemilu 2024, Ketua MK pastikan tidak ada cawe-mencawe. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menegaskan pihaknya tidak akan cawe-cawe saat memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa hasil pemilu 2024. Soehartoyo memastikan MK tidak akan berpihak dan berpegang pada fakta persidangan serta saksi yang dihadirkan. Hakim MK dalam sengketa pemilu lebih bersifat pasif, artinya beban pembuktian terletak pada para pihak yang bersengketa untuk menghadirkan alat bukti, saksi yang relevan dengan dalil permohonannya sehingga bisa meyakinkan para hakim MK. Jika pada umumnya Hakim MK biasa memanggil ahli untuk bersaksi, tapi untuk penyelesaian sengketa pemilu adalah soal yang berbeda. Sebab pada sidang yang biasa dilakukan adalah pengujian undang-undang yang menjadi norma publik. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia telah membentuk tim hukum untuk menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 di Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan umum presiden, wakil presiden, dan pemilu anggota legislatif. Tim dari KPU terdiri atas tim internal di jajaran KPU dari tingkat pusat sampai kabupaten atau kota dan tim eksternal yaitu kuasa hukum atau lawyer. Selain itu, sahabat Liputan 6 KPU juga melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi, bahkan sampai ke level kejadian-kejadian yang ada di TPS. KPU juga sudah menyusun standar operasional prosedur atau SOP internal untuk manajemen penanganan perkara sengketa pemilu 2024 di MK. Diketahui bahwa jangka waktu pengajuan permohonan ke MK untuk pemilihan presiden paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU. Dan sementara itu, tenggat sejenis untuk pemilihan anggota legislatif paling lama 3 kali 24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh KPU. Kelapa reject bakal diolah jadi biodiesel. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menangkap peluang baru sebagai sumber bahan baku biodiesel hingga bioaftur. Tercatat ada potensi dari kelapa sebagai sumber bahan bakar minyak atau BBM ramah lingkungan. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardira mengatakan ada arah menuju biodiesel dengan 100% atau B100 dari minyak nabati. Karena selama ini campurannya berasal dari minyak kelapa sawit sebesar 35% atau B35. Suatu saat bisa menjadi B100, kemudian juga sebagian ini untuk bioaftur dan juga diesel. Nah, ternyata ada potensi juga dari kelapa, justru kelapa ini dari kelapa yang reject atau tak layak. Setidaknya ada 20-30% buah kelapa yang tidak layak konsumsi. Untuk memanfaatkan ke sektor lain, maka dibuka kemungkinan untuk diolah menjadi campuran biodiesel. Penggunaan kelapa sebagai campuran biodiesel nantinya tidak akan mengganggu kebutuhan pada sektor pangan. Dan hal ini sejalan dengan program hilirisasi pemerintah yang tak sebatas pada bahan tambang saja. Itu dia recap News Flash hari ini edisi 7 Maret 2024. Aku Sheila signing out and see ya!